Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan 44. Mazmur 119 ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan penyertaan-Mu. Semalam kami boleh beristirahat dengan baik dan pagi ini kami boleh kembali bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyapa setiap kami dengan firman-Mu, memberikan kami kekuatan, pengharapan, dan juga kemampuan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari surat Yakobus pasal 2 dimulai dari ayat yang ke-14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan?
Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku itu." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di tengah konsep sola fide, keselamatan hanya oleh iman, maka surat Yakobus ini sebetulnya menjadi counterbalance, menjadi penyeimbang dari surat-surat Paulus yang lebih bicara tentang keselamatan oleh iman. Iman sebagai anugerah, iman dalam arti kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, beriman tanpa perbuatan adalah mati kalau menurut Yakobus, dan tentunya hal ini sudah kita pahami bersama dengan baik, bahwa kita nggak cukup hanya berdoa, percaya kepada Tuhan, bahkan nggak cukup kita untuk membaca Alkitab, tetapi ketika hidup kita tidak melakukan kehendaknya, semuanya itu sama juga bohong. Bukan mereka yang berseru-seru Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, demikian kata Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini Yakobus memberi contoh. Kalau misalnya ada saudaramu yang kelaparan, tidak punya pakaian, lalu kau cuma berkata ucapan-ucapan berkat, hanya berkata, "Saya doakan ya, semoga kamu kenyang, semoga kamu hangat," tetapi tidak melakukan apapun, maka itu sama juga omong kosong. Nah, saudara-saudara, tentu bukan berarti kayak misalnya saat ini banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang mungkin juga kehilangan pekerjaan, yang mungkin juga mengalami kesulitan-kesulitan yang kita nggak bisa bantu apa-apa. Kita bukan dokter, kita bukan pengusaha, kita juga mungkin sendiri terbatas. Maka yang bisa kita lakukan mungkin saat ini hanya mendoakan. Tentu dalam hal ini bukan berarti mendoakan orang yang sedang susah itu jadi omong kosong. Tetapi dalam hal apa yang ditulis oleh Yakobus adalah ketika orang itu bisa menolong, tetapi cuma ngomong. Bisa menolong tapi hanya berkata-kata berkat tanpa memberi berkat, tanpa menjadi saluran berkat. Nah, di sini ini yang penting, yang perlu kita garis bawahi. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan tetapi kita tidak mau, dan disinilah iman kita dipertanyakan. Bisa di sini bukan hanya dalam soal menolong saudara-saudara, bukan hanya soal memberi bantuan secara materi, tapi bisa jadi mungkin kita bisa menolong kita bisa mengasihi, kita bisa menjadi sahabat, kita bisa mengampuni. Itu semua bisa, tetapi tidak bisa kita lakukan karena kita tidak mau. Di sini poin dari beriman dan berbuat. Apa yang bisa kita lakukan, jangan sampai terhalang oleh ketidakmauan kita untuk melakukannya. Ketidakmauan itu sebabnya banyak. Bisa karena ego, bisa juga karena kita kurang mengenal kehendak Tuhan dan kita kurang percaya pada kehendak Tuhan. Nah, Yakobus kemudian memberi contoh dua orang, Abraham dan Rahab. Dua orang ini saudara-saudara tidak mengenal Yesus Kristus. Bahkan Abraham dan Rahab sama-sama tidak mengenal hukum Taurat.
Mungkin Rahab bisa jadi kemudian kenal. Tetapi mereka dibenarkan bukan karena mengenal hukum Taurat, bahkan juga bukan karena mereka beriman kepada Yesus Kristus, karena mereka hidup jauh sebelum zaman Yesus. Abraham dibenarkan karena dia percaya pada Allah, dan dia percaya bahwa ketika Tuhan memberi perintah itu adalah baik dan dia taat melakukannya. Yaitu apa? Dia mau mengorbankan anaknya Ishak. Walaupun tidak jadi, tapi kemauan dia untuk taat sampai untuk mengorbankan anaknya, itulah yang membuat Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Rahab, dia bukan orang Israel, ya, bahkan dikatakan dia itu seorang pelacur, tapi dia dibenarkan karena dia menyembunyikan mata-mata orang Israel dari tentara, dari orang-orang Yeriko yang ingin membinasakan mereka. Di sini bukan karena Rahab berkhianat terhadap orang-orang sekotanya, bukan karena dia cari aman, tetapi karena dia berbelas kasihan kepada mata-mata Israel itu. Dan di situ dia dibenarkan. Di sini kita lihat orang percaya yang berbuat adalah mereka yang percaya bahwa Tuhan, kehendak Tuhan itu baik dan benar, dan mau taat sekalipun itu tidak mudah, dan digerakkan oleh belas kasihan. Nah, disinilah pentingnya antara teologi dan etika itu berkelindan, bagaimana ketika kita mengetahui kehendak Allah, kita mau melakukannya. Kadang-kadang kita tidak melakukannya karena kita tidak tahu kehendak Allah. Dan kadang-kadang kita tidak tahu kehendak Allah karena kita tidak mau tahu, karena katanya kan kalau tahu malah jadi harus melakukan. Dan kalau sudah tahu tidak mau melakukan malah jadi dosa. Kalau belum tahu tidak melakukan kan nggak apa-apa gitu ya. Lalu kita memilih kalau gitu jangan dikasih tahu deh saya akan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudara, mengenal Tuhan, punya relasi yang erat dengan Tuhan, menjadi orang benar yang doanya didengar oleh Tuhan, itu juga mensyaratkan untuk kita mau juga mengetahui Tuhan yang kita sembah, juga mengenal kehendaknya dan mau melakukannya. Nah, oleh karena itu, jangan dipisahkan antara yang penting saya berbuat, tapi saya nggak mau menambah pengetahuan iman saya nggak mau nambah pengetahuan saya akan kehendak Tuhan. Yang penting kan saya udah berbuat baik nih sebisa saya. Jangan dipisahkan. Jangan juga ya udah saya mau belajar tapi saya tidak mampu melakukannya, saya tidak mau melakukannya. Jangan juga begitu. Dua-duanya bertumbuh bersama. Pengenalan akan kehendak Tuhan, pengenalan akan siapa Tuhan, pengenalan akan makna kehidupan di dalam Tuhan, dan bagaimana kita mau taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami membawa permohonan kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan umat manusia di saat ini. Ketika kami bersama harus menghadapi pandemi, Tuhan berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kedisiplinan, dan juga ketaatan. Mampukan kami untuk tidak memikirkan hanya diri kami sendiri, sehingga bersama-sama kami bisa saling menjaga kehidupan, dan bersama-sama kami bisa melawan virus penyakit ini. Dan biarlah bersama-sama ya Tuhan, Engkau pulihkan kami sebagai umat manusia untuk memasuki kehidupan yang lebih baik, yang lebih sehat, yang lebih bersahabat dengan alam. Kami serahkan Tuhan upaya pengembangan vaksin ke dalam tangan Tuhan. Di tengah berbagai kontroversi, biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang campur tangan, sehingga vaksin bisa disempurnakan, dan ketika itu disebarluaskan bisa menjadi penguat tubuh untuk melawan virus yang menjadi pandemi saat ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang panggilan hidupnya adalah dalam pelayanan medis. Para dokter, perawat, tim medis, para pekerja di rumah sakit, dan secara khusus saudara-saudara kami yang bekerja di Poliklinik GKI Surya Utama. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, Engkau lindungi mereka, dan berkati segala upaya yang mereka lakukan dalam tugas panggilan mereka. Sehingga biarlah pekerjaan mereka juga boleh berhasil, banyak orang disembuhkan, dan kesehatan boleh terjaga.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk upaya-upaya penanggulangan krisis ekonomi, baik oleh pemerintah maupun juga oleh yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, termasuk juga oleh komunitas seperti gereja. Mampukan kami untuk bersama-sama dalam solidaritas, saling menanggung, saling berbagi, sehingga biarlah bangsa kami tidak perlu mengalami krisis ekonomi. Kami berdoa agar kiranya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan. Biarlah orang-orang yang saat ini kesulitan boleh mendapatkan jalan keluar, kecukupan. Tuhan sediakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk punya hikmat, sehingga kami bisa menolong dengan tepat. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala pergumulan kami percaya Tuhan Kau Allah yang maha hadir dan maha mendengar. Dengarlah doa kami, mampukan kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang patuh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan